disebut setia ikut menikmati uang suap yang diberikan Made Okamasagung. Kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novarius Laia dengan NIM 64242187 dari Prodi Manajemen Bisnis BSI Kramat 98. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas artikel anti korupsi dan untuk judul yang saya ambil dari tema tersebut adalah kasus korupsi besar di Indonesia. Dan pelajaran apa ya yang bisa dipetik sebelum kita masuk ke salah satu korupsi besar di Indonesia. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih korupsi tersebut. Jadi, korupsi tersebut adalah salah satu penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para pejabat untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dalam konteks hukum korupsi, mencakup berbagai tindakan seperti suap penggelapan dana, pemerasan, yang merugikan keuangan negara serta masyarakat. Nah, salah satu kasus korupsi besar di Indonesia yang saya ambil adalah skandal pengandaan kartu tanda penduduk elektronik atau yang disebut dengan IKTP yang berlangsung dari tahun 2011 sampai dengan 2017. Nah, untuk kasus korupsi ini melibatkan anggaran sebesar 5,9 triliun, bahkan menyebabkan kerugian negara sebesar 2,3 triliun. Beberapa pejabat tinggi negara, termasuk mantan ketua DPR yang bernama Setifanto, terlibat dalam praktik korupsi ini. Modus operandi yang digunakan dalam kasus ini termasuk suap dan manipulasi anggaran untuk memperkaya diri sendiri, tetapi juga menunjukkan betapa rentannya sistem penggandaan publik terhadap praktik korupsi. Dampak dari korupsi IKTP sangat luas dan merugikan berbagai aspek di kehidupan masyarakat. Nah, salah satunya pengalihan dana pabrik proyek ini menunjukkan bagaimana korupsi itu dapat mengalihkan dana pabrik yang seharusnya uang ini digunakan untuk layanan kesehatan serta pendidikan. Lalu yang kedua, merusak kepercayaan publik. Kasus ini, masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah dan meningkatkan ketidakpuasan terhadap publik. Ketika masyarakat melihat pejabat terlibat dalam praktik korupsi ini, menciptakan skeptisme dan ketidakpercayaan terhadap institut pemerintah, dan yang ketiga juga ada kerugian finansial. Nah, di kerugian finansial yang berkontribusi dapat meningkatkan utang negara dan mengurangi kemampuan pemerintah dalam berinvestasi. Nah, untuk membangun infrastruktur yang diperlukan, peran hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia, peran hukum sangat penting. Nah, tangani kasus-kasus korupsi ini di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai penegak hukum utama memiliki tanggung jawab untuk menyelidik dan menuntut pelaku korupsi dalam kasus IKTP. Nah, di sini juga KPK telah berhasil menangkap pelaku kunci dan membawa mereka ke pengadilan. Namun, tantangan yang dihadapi KPK termasuk interferensi politik dan kurangnya dukungan dari beberapa pihak yang melindungi pelaku korupsi ini. Nah, termasuk intervensi politik dan kurangnya dukungan dari beberapa pihak yang berusaha juga melindungi pelaku korupsi ini. Oleh karena itu, proses hukum yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan pelaku korupsi ini mendapatkan hukuman yang setimpal, dan pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah untuk memerangi kasus korupsi ini di Indonesia. Salah satunya reformasi birokrasi, meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang, dan menerapkan jasa pemerintah menggunakan sistem e-procurement. Lalu yang kedua itu ada pendidikan anti korupsi. Di sini juga kita memasukkan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum sekolah untuk membangun kesadaran sejak dini terhadap pentingnya integritas dan etika penguatan lembaga penegak hukum. Di sini untuk memperkuat KPK dengan memberikan
dukungan sumber daya dan independensi agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari kasus korupsi ini adalah contoh nyata praktik korupsi dapat mengalihkan sumber daya publik dan merusaknya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, pelajaran yang bisa dipetik dari kasus korupsi yang telah kita bahas kali ini adalah ya pentingnya penegak hukum yang tegas serta penerapan langkah-langkah preventif yang telah terbukti efektif di negara lain dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan pendidikan anti korupsi di Indonesia, ya dapat berharap untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan praktik korupsi di masa depan. Nah, di sini juga serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakat Indonesia. Eh, dari situ sih, baik itu saja pembahasan kali ini tentang artikel anti korupsi. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.